Kami ini adalah ciptaan Tuhan dan Engkau adalah pencipta kami. Kiranya kami boleh menyadari posisi kami di hadapan Tuhan. Terlebih lagi kami juga adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kami mau Tuhan supaya hidup kami ini betul-betul dapat berelasi dengan tepat di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di dalam keberdosaan kami ini Tuhan boleh menyatakan cinta kasih Tuhan sehingga Engkau mengirimkan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus setiap kami dari segala hukuman dosa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh dipilih, kami boleh dipanggil, kami boleh dibenarkan, kami boleh diselamatkan dan dikuduskan di dalam kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan isi hati Tuhan. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan sehingga itu menjadi pegangan buat hidup kami untuk kami laksanakan dalam keseharian hidup kami. Berkatilah Tuhan, hamba Tuhan yang boleh memberitakan firman maupun setiap kami yang mendengar, kiranya nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan dan kami boleh sungguh-sungguh tunduk kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan kembali eksposisi dari ucapan bahagia. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah ucapan bahagia yang dijelaskan oleh Yesus Kristus yang keempat ya. Matius 5 ayat 6 kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Belakangan ini Bapak Ibu Saudara sekalian saya sedang mempelajari tentang doktrin keselamatan dan juga kaitannya dengan praktek hidup orang Kristen. Nah, ketika kita merenungkan doktrin keselamatan, teolog-teolog Reform mengatakan bahwa sebenarnya kita boleh diselamatkan itu tentu bukan dari perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelebihan kita, melainkan semata-mata adalah karya Roh Kudus 100% di dalam kehidupan kita yang memberikan iman dan juga melahir kembalikan kita di dalam Yesus Kristus. Tetapi juga ada pandangan lain bahwa dasar keselamatan adalah persatuan dengan Kristus atau union with Christ. Jadi ini digambarkan di dalam relasi dengan Yesus Kristus ketika Yesus Kristus mau menikahi kita secara rohani. Kalau Allah menikahi kita secara rohani, tidak ada yang bisa menceraikan relasi tersebut. Maka di dalam dasar keselamatan orang Kristen, apa yang Alkitab jelaskan, keselamatan kita itu tidak mungkin hilang, tidak mungkin gagal, karena apa? Yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Yang menikah dengan kita bukanlah manusia berdosa, yang kita bisa cerai. Orang Kristen banyak yang cerai, banyak melakukan dosa, itu berarti kita lemah. Tetapi yang menikah dengan kita adalah Yesus Kristus secara rohani, dia mempelai pria, gereja adalah mempelai wanita. Karena Yesus menikah dengan kita, maka kita selamat. Karena kita adalah mempelai wanita Yesus Kristus, maka kita boleh masuk surga. Karena Yesus Kristus adalah kepala hidup kita, maka kita menerima segala berkat yang diberikan Yesus Kristus kepada kita yang diizinkan oleh Bapa juga. Bapa memberikan berkat, segala berkat kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus kita pun menerima segala berkat yang dari Allah Bapa sendiri. Dan keselamatan tidak berhenti di dalam keselamatan saja, akhirnya memasuki dalam kehidupan yang kudus. Maka dari itu ketika ada hamba Tuhan mengatakan harus begini, harus begitu, memang ini adalah suatu tuntutan Allah yang sempurna, suatu kewajiban. Tetapi ketika kita melakukannya, kita tidak melakukan hanya karena dasar kita harus begini, harus begitu, tanpa ada relasi dengan Allah sendiri. Saya tahu yang benar itu ini, tapi kita lakukan untuk diri kita sendiri, bukan relasi dengan Allah sendiri. Maka di dalam ketika kita menaati firman Tuhan, kita bukan saja menaati karena harus, tetapi karena rela juga. Karena saya bersyukur sudah diselamatkan, Yesus mati buat saya
masa sih nggak mau taat kepada Tuhan Yesus? Bahkan para martir mengatakan, masa saya tidak mau mati juga bagi Tuhan Yesus kalau Yesus sudah mati buat saya. Itulah iman Kristen yang sejati, rela mati bagi Kristus. Bukan saja rela hidup bagi Kristus, tetapi rela juga sampai mati tetap mengikut Yesus Kristus. Ini adalah bentuk bagian dari pengudusan. Setelah kita diselamatkan, kita dikuduskan. Pengakuan iman Westminster mengatakan bahwa mereka yang dipersatukan dengan Yesus Kristus itu dihidupkan dan diperbaharui oleh Roh Kudus sehingga mereka mampu menghasilkan buah kebenaran yang sesungguhnya. Kemampuan untuk menghasilkan buah roh itu sudah kita miliki. Di Galatia 5 ayat 22 itu Paulus sudah jelaskan. Dan di dalam surat Galatia juga Paulus mengatakan bahwa jangan menggunakan kemerdekaanmu secara sembarangan. Kamu sudah bisa taat kepada Tuhan. Kamu sudah bisa mengampuni sesama. Kamu sudah bisa mengasihi sesama. Kamu sudah bisa berbuat baik kepada sesama. Kamu sudah bisa mendoakan sesama, menghargai sesama. Jangan menggunakan kebebasan kamu itu menjadi melakukan dosa. Kamu sudah mampu melakukan apa yang sudah diberikan oleh Roh Kudus, tapi kalau kita tidak menggunakan kebebasan itu, malah kita sebagai orang Kristen mengatakan, karena sekali selamat, pasti selamat, maka saya lakukan dosa. Itu bukan menunjukkan orang Kristen itu sungguh-sungguh Kristen, kalau pada akhirnya mendua hati. Yesus katakan bahwa kita tidak bisa menyembah Allah sekaligus mamon. Kalau kita menyembah Allah sekaligus mamon, berarti kita bukan sembah Allah, kita sembah mamon. Tetapi ketika kita menyembah Allah, fokus hidup kita kepada kemuliaan Yesus Kristus. Kita mau senantiasa hidup kudus karena Yesus Kristus, karena kasih-Nya dalam hidup kita. Khotbah Yesus di bukit ini menyampaikan karakter Kristen, bagaimana sebagai orang Kristen yang tahu harus begini dan harus rela begitu, kita akan menghasilkan sukacita. Yang untung ketika kita taat kepada Tuhan, sebenarnya lebih untung tuh kita. Waktu kita menyenangkan Tuhan dengan menaati firman Tuhan, Tuhan sukacita, Tuhan senang. Tuhan itu bukan roh yang tidak ada perasaan. Kalau kita berdosa, Tuhan tenang aja. Kalau kita menaati perintah Tuhan, kita datang beribadah, Tuhan diam saja. Tidak ada emosi, tidak. Tuhan itu bisa marah ketika kita melakukan dosa. Ketika ada hal yang tidak benar terjadi, tidak adil terjadi, Tuhan marah, Tuhan tidak suka. Tetapi Tuhan juga suka terhadap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan firman, Tuhan bersukacita. Dan ketika kita melakukan ketaatan kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita sukacita yang sejati. Sukacita Allah adalah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, dan itulah yang kita lakukan. Dan di dalam khotbah Yesus di bukit ini, karakter-karakter Kristen itu dituntut oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan janjikan begitu banyak upahnya sederhana, tetapi sangat powerful, yaitu apa? Kamu punya sukacita. Sukacita yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun, yaitu berbahagialah. Kemudian saya bandingkan dengan hukum Taurat yang diberikan Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 10 hukum Taurat kita tahu ya, hanya ada satu hukum yang menjanjikan upah secara eksplisit. Meskipun kita tahu bahwa hukum Tuhan itu memberkati kita dan memberikan upah juga, karena Tuhan itu adil ya. Kita menabur banyak, menuai banyak. Kita menabur sedikit, menuai sedikit. Kita tidak berzina, ada berkat dari kita menaati hukum Taurat tersebut. Kita jangan membunuh, kita ada berkatnya sendiri, kita tidak membunuh sesama. Tetapi ada satu hukum yang secara eksplisit Tuhan janjikan bagi kita di dalam 10 hukum Taurat, yaitu apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usia di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Ada berkat menghormati orang tua. Dikasih lagi eksplisit, itu menjadi dorongan lagi, kita sungguh-sungguh harus menyayangi, menghargai, menghormati orang tua kita dimanapun mereka berada. Kita doakan, kita mau mengasihi mereka, kita pikirkan kebutuhan mereka. Tuhan katakan panjang usia, Tuhan katakan aku menyertai kamu.
Sekarang Yesus khotbahkan suatu firman kebenaran di atas bukit di Galilea dan mengatakan bahwa kalau kamu begini begitu berbahagia. Semua ada upahnya. Ya, mulai dari apa? Ada yang mengatakan 8 karakter Kristen atau 8 ucapan bahagia. Orang yang miskin di hadapan Allah, menyadari ketidakmampuan dia untuk melakukan sesuatu bagi Allah, keberdosaannya, kekosongan rohaninya di hadapan Allah, berbahagia. Orang yang berduka cita berbahagia, orang yang lemah lembut berbahagia, orang yang lapar dan haus akan kebenaran berbahagia, orang yang murah hatinya berbahagia, orang yang suci hatinya berbahagia, orang yang membawa damai berbahagia, orang yang dianiaya karena kebenaran berbahagia. Orang yang dicela dan dianiaya karena Yesus Kristus berbahagia. Satu sisi kita betul ya, harus mendoakan gereja-gereja yang dianiaya, disiksa, dicela. Tetapi ketika mereka dianiaya, ada kebahagiaan loh di dalam hati mereka. Itu yang membuat mereka tidak putus asa. Saya setia kepada Kristus, ada aniaya, ada larangan untuk beribadah, ada hinaan, ada luka. Tetapi ada sukacita yang Tuhan janjikan ketika kita sungguh-sungguh memiliki karakter Kristen yang sejati ini. Tuhan janjikan berbahagialah, asal kita bersikap benar. Nah, ini hukum tabur tuai, hukum keadilan Tuhan. Kamu menabur apa, kamu tuai apa. Pasti Tuhan itu tidak adil. Tuhan selalu adil di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari kita tahu yang namanya lapar dan haus. Waktu bangun tidur, pasti lapar dan haus. Makanya dalam bahasa Inggris kita breakfast. Waktu kita tidur tuh pasti puasa. Dan waktu kita bangun, langsung ya kalau ada yang suka hobi makan, cari makanan ya, cemilan. Tapi kalau tahu bahwa wah kelihatannya kalau bangun pagi itu bagus kalau minum air putih segelas, air hangat untuk bisa menyegarkan organ-organ di dalam tubuh kita, kita minum juga. Setiap hari kita tahu apa yang namanya lapar dan haus, ini menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, belakangan saya sering berpuasa atau diet lah, diet sebagian, intermittent fasting seperti itu ya, yaitu tidak makan pagi. Tujuannya apa sih? Tujuannya tentu saya pikir bukan mengkhotbahkan khotbah ini ya, tujuannya supaya khotbahnya lebih jelas bukan ya. Tapi tujuannya adalah supaya saya bisa mengendalikan diri, saya juga bisa lebih menjaga kesehatan tubuh. Saya tahu bahwa hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup itu dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan pada akhirnya ketika intermittent fasting itu sudah lapar, bisa lapar sekali sampai siang hari jam makan siang kemudian makan. Sering sekali intermittent, tapi saya pikir kok nggak kurus-kurus juga ya. Ada jemaat juga pikir, Pak Marvin masih puasa, masih intermittent fasting? Masih. Kok nggak kurus-kurus ya? Tujuannya bukan kurus ya. Kalau tujuannya kurus, nggak makan berhari-hari, itu pasti kurus ya. Makan jadi lebih menikmati dan juga lebih berhikmat, karena apa? Karena kita memikirkan hal tersebut dengan sungguh-sungguh, kita atur pola makan, dan pada akhirnya kita tahan, terus waktu makan akan lebih bersyukur kan. Puji Tuhan bisa makan, menerima kekuatan, dan juga tubuh bisa mencerna dan menyerap makanan bagi tubuh. Jadi betul-betul ya, kita waktu berpuasa, intermittent fasting itu ada poinnya, ada hal baik yang terjadi. Dan inilah yang menjadi gambaran kita ketika kita lapar akan kebenaran. Rasanya ada yang kurang dari hidup kita, ada yang tidak enak, mengganggu aktivitas kita, lapar. Dan kalau kita pada akhirnya mendapatkan kebenaran, kita belajar kebenaran, kita akan merasa puas. Ini gambaran Yesus yang sangat sederhana di dalam khotbahnya, yaitu lapar ketika dipuaskan atau mendapat makanan akan merasa lega, nyaman. Lalu kemudian kita ingin mendapatkan kebenaran-kebenaran, terus kemudian Tuhan memberikannya, maka kita pun akan mendapatkan kepuasan. Di dalam kehidupan kita, kita sebenarnya sangat suka juga terhadap kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau kita transaksi jual beli, ya, hitungannya itu harus benar kan.
Kalau kembaliannya salah, ya kita bisa menegur, bisa ada emosi, bisa merasa diperlakukan tidak adil. Karena apa? Gak benar, salah kok. Kita juga tidak mau disalah mengerti oleh orang lain, dicap, oh orang ini pembohong. Meskipun kita adalah orang yang berdosa, yang pernah berbohong, tapi kita tidak suka dicap pembohong, itu salah. Apalagi kita berusaha terus untuk hidup jujur di hadapan banyak orang seperti itu ya. Nah kita juga tidak suka sih disalah mengerti, saya ini benarnya gini, kamu kok salah pikir tentang saya, nggak adil. Tetapi kadang-kadang di dalam dunia yang berdosa ini kita bisa disalah mengerti oleh banyak orang dan kita harus tahan, kuat. Ya, yang kebenaran itu harus tetap belajar melihat segala sesuatu dalam kedaulatan Allah. Meskipun kita seringkali disalah-salahin. Yesus Kristus itu seringkali disalah-salahin, seringkali diperlakukan dengan salah dan lain-lain, dia tahan itu semua. Tapi dia mau menyatakan terus kebenaran. Kita sendiri sebenarnya mau hidup benar sesuai dengan hukum-hukum pemerintahan agar apa? Kita tidak dirugikan. Ya, ada keadilan dilaksanakan. Maka kebenaran itu sangat bermanfaat dan sangat baik dalam kehidupan kita. Maka Yesus katakan, laparlah kepada kebenaran, kamu pasti dipuaskan. Dan Tuhan berarti apa? Kalau mau memuaskan orang yang lapar kepada kebenaran, Tuhan akan memberikan kebenaran itu sendiri. Menyatakan kebenaran. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, haus ya, haus. Orang di padang gurun, orang yang kekurangan air sangat mengerti makna kehausan ya. Kalau kita olahraga begitu berat, ya lari begitu lama, begitu jauh, kita akan mengeluarkan semua cairan yang dimana orang manusia itu kan terdiri mayoritas itu dari cairan ya. Dan ketika kita haus, kita ingin segera minum air yang banyak. Meskipun ada emas gitu ya, anggap di padang gurun kita sedang kehausan. Terus di sini ada sebongkah emas. Ya, kemudian ditawarkan juga ada segalon air. Kalau kita betul-betul haus, kita akan mencari apa yang kita butuhkan. Kita nggak akan cari emas. Kalau dua jalan berbeda itu kita carinya air yang akan melegakan dahaga kita dan kebutuhan kita akan air. Nah kita akan merasa lebih bersyukur juga kalau pada akhirnya kita lapar, haus dan mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan atau kita butuhkan. Baik makanan maupun minuman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang pernah belajar atau mungkin dokter-dokter di sini pernah tahu bahwa tubuh manusia itu kuat tanpa makanan dan minuman bagaimana, berapa lama. Nah kemudian saya coba belajar ya, kalau tanpa makanan berapa lama, ternyata orang itu kalau tanpa makanan dengan minum air ya, tetap dia minum air, itu memang bervariasi sesuai dengan kondisi fisik seseorang, sesuai dengan umurnya atau situasi kondisi lapangan. Tetapi pada umumnya dalam kondisi sehat kita hanya minum air dan tidak makan, ya itu bisa 3 minggu, 21 hari sampai 70 hari, 1 bulan setengah lah, ya 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih tidak makan loh, hanya minum air saja. Ada yang mau coba? Jangan ya, jangan coba-coba ya. Jangan mencobai diri sendiri ya. Itu bisa. Dalam kasus apa 70 hari tidak makan, 2 bulan itu tidak makan ya. Dalam kasus mereka kasus mogok makan. Mungkin protes ke pemerintah sampai kurus sekali tapi hanya minum seperti itu ya. Tetapi kalau 3 minggu saja sudah tidak makan itu sudah banyak organ yang akan lemah dan rusak. Nah sekarang kalau tanpa air tubuh manusia kuat berapa lama? Nggak minum air tapi makan yang banyak. Ya makan sampai kenyang sekali tapi nggak minum air. Itu kita tahu bahwa 3 sampai 7 hari saja. Ada rekor tanpa air katanya 7 sampai 10 hari pada kasus tertentu. Ya saya pernah lihat cerita di internet ya. Ada pasangan itu jalan-jalan suami istri terus meninggalkan anak bayinya entah umur berapa tahun di box bayi ya. Mungkin sudah umurnya setahun gitu bayinya. Terus ditinggal saja dengan alasan orang tua pengen jalan-jalan.
Terus kemudian jalan-jalan lupain anak 10 hari, kemudian di hari 10 anak itu baru mati. Ya kotorannya di mana-mana di situ. Dan akhirnya wah itu menjadi suatu hal yang mengerikan di dalam dunia ini, meninggalkan anak kecil 10 hari demi jalan-jalan orang tuanya. Dan anak-anak itu bertahan, anak itu sendirian, makan dari kotorannya sendiri, coba minum, mati 10 hari. Itu tidak makan, tidak minum. Itu begitu kejam ya orang-orang yang berdosa itu ya. Nah sekarang kalau tanpa makan, tanpa minum bisa berapa hari? 3-7 hari. Tidak makan, tidak minum, mati. Sangat mudah untuk mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak usah capek-capek bunuh diri dengan cara ekstrim, gak makan, gak minum. 3 hari, 4 hari, mati. Manusia itu sangat lemah. Maka dari satu sisi kita bisa lihat bahwa kita tuh butuh makanan dan butuh minuman. Dan itulah yang menggambarkan kerohanian kita butuh kebenaran. Kalau tanpa kebenaran kita mati. Seperti tidak makan dan tidak minum. Kita butuh kebenaran supaya hidup kita dipuaskan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian kita pikir bagaimana Yesus berpuasa. Saya kemudian berpikir Yesus kan pernah tidak makan 40 hari. Alkitab tidak catat bahwa Yesus tidak minum dan Alkitab juga tidak catat Yesus itu haus. Yang Alkitab catat adalah Yesus kemudian lapar dan akhirnya makan. Nah, di sini menyatakan bahwa kemungkinan besar puasa Yesus Kristus itu normal, 40 hari enggak makan. Tapi dia minum di padang gurun yang ada oasisnya, yang ada airnya ya. Dia berusaha bertahan terus selama 40 hari dengan minum. Dan puasa orang Yahudi biasanya juga hanya meniadakan makanan, tidak makan saja. Ya biasanya puasa orang Yahudi demikian. Dan kelihatannya memang Yesus bukan puasa seperti Musa. Musa itu puasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai itu tanpa makan dan tanpa minum, itu mujizat. Tapi puasanya Yesus, Alkitab ceritakan hanya tidak makan dan lapar. Tidak eksplisit menyatakan bahwa Yesus itu tidak minum juga. Karena kalau tidak minum ya jelas lah. Kalau masih bertahan sampai 40 hari itu mujizat seperti Musa ya. Dan di sini menyatakan bahwa Yesus itu juga menyerahkan hidupnya mau untuk bisa melayani Tuhan dengan seluruh keberadaan hidupnya. Maka dia berpuasa. Dia belajar mengendalikan tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Maka waktu kita berpuasa Bapak Ibu Saudara sekalian sebenarnya itu bukan untuk kesehatan utamanya, melainkan kesehatan rohani. Ada masa-masa tertentu kita sedih sekali, kita rasa Tuhan tidak ada, kita rasa putus asa. Disitulah waktu kita berpuasa. Puasanya orang Kristen tidak ada waktu tertentu khusus gitu ya. Kita bersama-sama berpuasa meskipun ada gereja tertentu yang mengatakan, ayo kita sedang mau KKR regional, Kapin, ya udah berpuasa bersama-sama. Tetapi puasanya orang Kristen itu tergantung relasi kita dengan Tuhan. Ada waktu berpuasa, ada waktu tidak. Kalau mau berpuasa silakan. Demi apa? Demi kerohanian kita supaya semakin sehat. Dan seorang teolog mengatakan ya bahwa makanan bagi jiwa kita adalah kebenaran, firman Tuhan. Dan kemudian doa adalah olahraganya. Inilah yang menjaga kehidupan rohani kita bisa sehat. Yaitu kita berdoa, kita juga mencari kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan ucapan bahagia ini, Yesus mengatakan bahwa jiwa kita itu perlu kebenaran. Kalau kita dikasih kepalsuan, kita ditipu orang, kita nggak suka kan? Kita benci sekali sama orang yang menipu kita. Kenapa? Bukan kebenaran. Meskipun kita tahu bahwa kita harus mengampuni sesama kita harus menaruh bara api di atas kepala orang tersebut, tapi kalau orang tersebut terus berbohong, terus menipu, terus melakukan kejahatan, kesalahan, kita nggak suka tetap. Kita mengampuni betul, kita belajar terus berelasi dengan orang penipu tersebut, tetapi itu tidak mudah. Karena apa? Bukan kebenaran. Yang ditawarkan oleh seorang penipu adalah kepalsuan. Dan itulah yang ditawarkan oleh setan, iblis. Iblis adalah bapa segala pendusta. Yang ditawarkan setan adalah kepalsuan, kesalahan. Anehnya manusia malah suka bisikan setan,
suka ajaran setan, suka perilaku setan. Ya, maka ini adalah kontras bagaimana sebenarnya kita butuh kebenaran dari Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih makna kebenaran yang kita miliki? Kalau bahasa Indonesia itu kebenaran ya kebenaran lah. Tetapi uniknya dalam bahasa Yunani membedakan dua jenis kebenaran dari katanya ya. Dalam bahasa Yunani kata kebenaran itu ada dua jenis. Yang pertama adalah aletheia. Makanya ada gereja Kristen yang menyebut dirinya aletheia. Ya, yaitu apa? Truth. Kebenaran yang berdasarkan teori manusia, rasio manusia. Ini secara umum. Terus kemudian yang kedua adalah dikaiosune, yaitu apa? Righteousness. Kebenaran dan keadilan. Bicara soal praktek kebenaran itu memberikan juga keadilan. Praktek yang adil itu juga berkaitan dengan hal yang benar, seperti itu ya. Dan dua hal ini kita lihat bahwa saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau kita mengerti secara umum, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang di luar Kristen ada kebenaran enggak? Kalau berkaitan secara kebenaran umum ya, rasio, ada. Mereka bisa hitung 1 tambah 1, 2. Mereka bisa mengerti perkataan saya. Meskipun saya pendeta, saya orang Kristen, orang non-Kristen datang di sini, dia tahu, oh pengkhotbah ini sedang khotbahkan dari Matius 6. Matius 5 ya, ayat 6 gitu ya. Oh pendeta ini sedang bicarakan khotbah Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Tahu, mereka bisa tahu, kognitif tuh tahu. Kita aja sering melihat internet, kita bisa dengarkan pengkhotbah yang non-Kristen. Kita bisa dengarkan, kita ngerti pandangan mereka, pemikiran mereka bahwa oke, keselamatan itu hanya karena kita berbuat sesuatu, karena kita berdoa, berpuasa, maka keselamatan itu kita terima. Kita ngerti. Ya, kebenaran rasio itu semua orang bisa mengertinya. Maka ada seorang teolog mengatakan all truth is God's truth. Kebenaran Allah, semua kebenaran itu ya kebenaran Allah. Orang yang tidak kenal Kristus, belajar matematika, pinter sampai doktor, kimia, fisika, matematika, bisa. Kebenaran ya kebenaran. Tetapi kemudian kita juga berpikir bahwa tentang righteousness tadi ya. Ada orang yang adil, tapi bukan Kristen. Ada orang yang sikapnya tuh baik, benar ya. Tidak menyakiti orang, tidak memfitnah orang, tidak mengadu domba orang. Dia tahu cara kerja yang benar seperti apa. Tapi kenal Kristus? Enggak. Secara umum, untuk memikirkan yang benar dan juga berperilaku benar, bahkan itu pun bisa diberikan Tuhan secara umum. Tentu kita tahu itu anugerah Tuhan ya. Tuhan bisa memberikan wahyunya secara umum, anugerahnya secara umum kepada orang Kristen maupun non-Kristen. Itulah kenapa kita rasa kita mirip kan dengan orang non-Kristen. 1 tambah 1 ya 2 lah. Ya sama, semua setuju. Karena ada yang umum, anugerah Tuhan diberikan secara umum. Tetapi sekarang kita belajar untuk melihat kebenaran itu dalam perspektif Alkitab. Truth itu apa sih? Pilatus pernah tanya, apa itu kebenaran? Loh, kamu dari dulu juga belajar kebenaran yang umum. Tetapi Yesus mau menyatakan kebenaran yang khusus. Maka Yesus pernah menyatakan, akulah kebenaran. Itu kebenaran Allah. Kebenaran yang khusus adalah menyatakan bahwa Yesus itu benar. Perbuatan dosa itu salah. Jangan dibalik. Perbuatan dosa itu benar. Yesus itu salah. Itu bukan truth dari Allah. Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Berarti kebenaran cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Dan kebenaran dari Allah sendiri itu adalah kebenaran yang menyelamatkan, bukan kebenaran yang salah, yang membinasakan orang, yang mencelakakan orang. Maka waktu kita temukan satu kebenaran, hanya ada satu Allah yang sejati, hanya ada satu Allah yang benar, maka yang dikatakan Allah yang lain itu adalah salah semua. Jika kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan kita, yang lain itu bukan Tuhan kita. Yang lain itu salah semua.
Tapi apakah kita ketika menyatakan kebenaran ini kemudian kita menjadi seseorang yang sombong, seorang yang sok benar? Enggak. Kita cuman menyatakan apa yang dinyatakan Allah benar dan menyatakan siapakah Allah yang sejati tersebut. Nah, dari situlah kebenaran yang menyelamatkan akan berkaitan dengan apa? Righteousness. Maka tadi saya katakan union with Christ berkaitan dengan sanctification. Keselamatan berkaitan dengan pengudusan, maka kebenaran di dalam Kristus berkaitan dengan sikap perilaku yang benar dan adil, righteousness. Orang yang bisa berperilaku benar dan adil di hadapan Allah, itu hanya karena Yesus Kristus sudah menolong dia. Maka Yesus katakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Aku ini pokoknya, kamu itu ranting-rantingnya. Aku ini sumbernya, kamu ini cabang-cabangnya. Aku ini pusat, kamu ini adalah pengikut-pengikutku. Itu Yesus katakan kepada kita semua dan Yesus katakan di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Kamu enggak mendapatkan kebenaran yang satu itu yang menyelamatkan dan kamu juga tidak bisa hidup benar dan adil seperti yang Allah tuntut dalam kehidupan manusia semuanya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kebenaran. Tidak mudah untuk memahami kebenaran. Yang benar itu apa sih yang benar? Tetapi di dalam Kristus kita akan semakin diperbaharui bahwa kita akan menuju truth, God's truth, dan juga kita akan menuju God's righteousness. Makanya Roh Kudus itu ya bukan hanya disebut sebagai, ini namanya kan, pribadi Roh Kudus adalah Allah Roh Kudus, ya Roh Kudus namanya. Holy Spirit. Tetapi juga dia menyatakan diri sebagai roh kebenaran. Ya, roh kebenaran, roh kasih karunia. Itu Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran yang sejati dari Allah. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita katakan lapar dan haus akan kebenaran, ini kata yang digunakan apa? Aletheia atau dikaiosune. Tidak bisa dikatakan dua-duanya, enggak. Penulisan yang ditulis oleh Rasul Matius di dalam Injil Matius ini, ya Matius menuliskan yang dikatakan Yesus di khotbah di bukit adalah dikaiosune. Praktek kan, karakter Kristen. Ya bagaimana kita lapar dan haus akan apa? Akan moralitas yang tinggi. Moralitas yang tinggi itu bagaimana sih? Tahu yang benar, yang salah, yang mana, terus kita pilih yang benar. Kalau cuma tahu yang benar, yang salah, terus kita pilih yang salah, itu bukan moralitas yang baik, itu cuma otak yang baik. Tahu yang baik, yang buruk, yang mana, terus kita pilihnya yang baik. Bukan cuma tahu doang, terus pilih yang buruk. Tahu yang adil dan tidak adil yang mana, lalu pilih yang adil. Nah itu moralitas yang baik. Moralitas itu standar norma-norma umum yang dianggap baik oleh masyarakat pada waktu itu atau zaman sekarang. Tetapi yang paling jelas seharusnya adalah moralitas dari Allah sendiri. Standar hukum-hukum Allah kita belajar tadi. Maka hukum 1 sampai 10 itu kita berusaha terus mengikuti dan taat kepada 10 hukum tersebut. Kalau hukum tersebut mengatakan kita harus mengasihi Allah segenap hati, mengasihi sesama segenap hati seperti diri kita sendiri ya, maka kita mau melakukannya. Maka moralitas yang benar adalah hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah. Nah inilah, saya mau hidup sesuai hukum Allah. Nah ini kita lapar dan haus akan kebenaran. Saya mau menaati firman Tuhan. Saya nggak mau terjebak dalam dosa, pergaulan yang buruk, ajaran yang salah. Saya mau. Lalu juga bisa dikaitkan dengan relasional di hadapan Tuhan. Ya, bukan saja menjalankan hukum-hukum yang benar dari Allah, tapi juga berelasi secara tepat dengan Allah. Hikmat Allah. Maka ya, seringkali kan kritikan kepada orang-orang yang belajar doktrin banyak adalah dia tahu banyak doktrin tapi tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh doktrin tersebut. Jadi hanya sekedar tahu yang benar begini, menilai, mengkritik, menganalisa, tapi nggak ada perbuatannya. Nah ini adalah sikap yang salah terhadap Allah.
Ya, kita tahu yang Allah yang benar bagaimana, tahu Allah Maha tahu Allah itu Maha berdaulat, berkuasa, tapi hidup kita seolah-olah tidak ada Allah. Maka relasi kita di hadapan Allah itu, kita tidak takut akan Tuhan. Kita itu mencela nama Tuhan. Maka kita mau berelasi secara tepat dengan Allah. Ya, posisi kita di mana? Lalu juga pada akhirnya ya Bapak Ibu sekalian, lapar dan haus akan kebenaran, kita mengharapkan kehidupan di dunia yang akan datang yang hanya ada kebenaran saja, yaitu di surga. Ya, orang-orang Kristen dijanjikan hidup yang kekal. Maka kita berharap juga suatu hari nanti di surga nanti semuanya itu indah, nggak ada yang salah, nggak ada iblis di surga, nggak ada dosa, nggak ada sakit, penderitaan karena dosa ya. Semua itu akan digantikan dengan kebenaran. Nah, inilah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mau hidupnya tuh sesuai dengan Allah dan bersikap secara tepat di hadapan Allah, dan juga memiliki kerinduan atau menanti-nantikan dunia yang akan datang. Tapi bukan berarti pada akhirnya dia tidak mensyukuri dunia yang saat ini. Tetap dunia yang saat ini harus kita hargai, harus kita syukuri dan kita kembangkan untuk kerajaan Allah. Nah, Pendeta Stephen Tong menjelaskan ciri-ciri orang yang benar itu seperti apa sih? Orang-orang yang punya kelaparan dan kehausan akan kebenaran, ada ciri-cirinya. Seperti kita lapar dan haus ya. Begitu kita lapar, ya kita cari makan dong. Ada usaha, jalan, ya siapin makanan, masak, terus kemudian kita makan. Terus kemudian kita haus juga, kita cari minum, beli minum, dan lain-lain. Ada ciri-cirinya, menuju kemana, mencari apa ya. Dan beliau menjelaskan bahwa orang yang hidup benar, itu yang pertama adalah dia orang yang lurus. Dia itu tidak ada agenda pribadi, agenda yang palsu, agenda yang busuk ya. Dia merencanakan segala sesuatu itu semua demi kemuliaan Tuhan, bukan demi kepentingan diri. Dia tidak licik, dia jujur, konsisten, dia hatinya tidak bengkok, dia tidak pelin-pelan, dia tidak munafik. Ini orang yang benar, jujur, apa adanya. Ya, kalau bisa tidak ada yang ditutup-tutupi, kalau bisa dia akan terus terang. Ya, meskipun ada waktunya ya, kita itu menutupi sesuatu dalam hal apa? Ya, ambil contoh paling sederhana ya. Kalau pada waktu zaman peperangan, sekarang juga kelihatannya sudah mulai peperangan. Apakah kita berhak memberikan kebenaran kepada orang yang tidak layak menerima kebenaran? Ini ada orang Yahudi nih di rumah saya sedang sembunyi. Kamu mau bunuh orang Yahudi kan? Saya kasih tahu nih banyak, silakan bunuh gitu. Enggak kan? Kita akan diam saja. Ya, tentara Nazi pada waktu pemerintahan Hitler itu mencari semua orang Yahudi, ingin dibinasakan. Maka kita mengatakan silakan bunuh. Kita tidak boleh membunuh kok. Itu berarti juga kita harus mempertahankan kehidupan seseorang. Nah, akhirnya kita belajar taat. Akhirnya apa? Menutupi. Orang itu nggak layak kok terima kebenaran ini. Dia pasti akan membunuh, dia akan menghina, menghancurkan. Kita pada akhirnya hidup di dunia yang berdosa ini tidak bisa selalu mengatakan kebenaran. Dan itu juga adalah hal yang salah. Ini sulitnya ya, orang yang lurus, mau hidup lurus, tapi bergumul nih soal pekerjaan. Ini kalau terlalu lurus, nggak ada pelanggan, nggak ada yang beli produk saya gitu ya. Tapi balik lagi, kita bergumul di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana kita menjalankan perintah Tuhan ini untuk lapar dan haus akan kebenaran ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu orang yang hidup benar itu bukan saja lurus jalannya ya, tapi bersikap adil. Dia kalau sama orang karena dia cocok sama saya, wah saya pegang. Saya langsung suruh dia ini itu, saya percaya, saya sharing. Tapi begitu yang tidak disukai, saya buang. Udah, bukan kalangan saya. Ya, kalangan saya itu orang yang pintar, yang kaya, yang punya banyak kemampuan. Orang yang miskin gak punya apa-apa, gak usah ya. Itu bukan orang yang adil, membeda-bedakan. Oh, kalau orang kaya duduk di depan, orang terhormat harus duduk di depan gitu ya. Terus kepada orang miskin gak dipeduliin.
maunya salaman sama orang yang terkenal misalkan kayak gitu ya. Semua dipandang bulu berdasarkan kepentingan diri, itu salah. Itu namanya tidak adil. Alkitab mengatakan jangan pandang bulu, hargai semua orang. Mau kaya, miskin, sehat, sakit, cacat, tidak cacat, banyak dosanya atau sedikit dosanya menurut kita ya yang kelihatan, semua dihargai. Semua sama, itu benar, itu adil. Ya, bagaimana kita hidup itu tidak menjadi orang yang seperti penjilat. Ya, kita betul-betul lurus aja udah. Ya, kebenarannya ini saya mau lakukan. Lalu yang ketiga adalah berdiri teguh di atas prinsip kebenaran. Nah, kita punya prinsip kebenaran. Sebagai orang-orang reform mengatakan bahwa kita itu sola scriptura. Maka sumber kebenaran hanya di dalam Alkitab. Ini pegangan kita. Apa yang kita lakukan itu adalah dasarnya Alkitab. Meskipun pada prakteknya dan aplikasi kadang-kadang itu yang membedakan kita ya. Bagaimana nih prakteknya? Ada orang berpikiran, wah harus melibatkan banyak pelayan Tuhan. Terus kemudian, tunggu dulu, jangan dulu. Nanti kalau kita melibatkan nanti yang melayani malah rusak semua kalau tidak diseleksi. Maka kita ada berbagai pendapat aplikasi bagaimana sih untuk mengembangkan kerajaan Allah. Standar-standarnya bagaimana dalam melayani Tuhan. Nah itu yang digumulkan sampai menemukan keputusan yang terbaik. Ya misalkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kan masih satu gembala ya, Jogja, Solo itu satu gembala. Terus kalau di Solo itu kebaktiannya 2 kali, pagi dan pagi jadwalnya. Kalau di Jogja pagi dan sore. Kalau di Solo ditanya jemaat, kenapa nggak sore juga Pak? Gitu ya, waduh. Nanti mungkin Bapak Ibu tanya juga, kenapa ibadahnya nggak pagi dan pagi? Itu semua ya kita coba pikirkan, rapatkan, ini kan aplikasi ya. Prinsip kebenaran kita mau mengadakan ibadah, lebih banyak orang yang melayani, lebih banyak juga menjangkau orang, prinsipnya sederhana, itu kita pegang, itu benar, itu baik. Tapi pada aplikasinya bisa plus minus, bisa ada kekurangan, bisa ada kelebihan. Nah itu ya, bagaimana kita pada akhirnya tetap berdiri teguh di atas firman, tetapi aplikasi itu mengikuti prinsip firman. Yang terbaik apa? Ya kita doakan. Ya kita bisa tidak setuju terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain kan. Seringkali kita tidak setuju juga apa yang dilakukan oleh pasangan, ya kita nyatakan, tapi prinsip kebenarannya apa? Firman Tuhannya apa? Aplikasi itu akan mengikuti. Itulah yang akhirnya memimpin hidup kita ya. Roh Kudus itu yang memimpin kepada Yesus dan firman. Lalu orang yang benar itu memiliki karakter apa? Selain hidup lurus, bersikap adil, punya prinsip ya. Lalu yang keempat adalah membenci kejahatan. Ya, membenci kejahatan dan menjauhi kejahatan. Begitu ada orang ngomong kasar, aduh gak enak. Kalau bisa tegur deh, gak usah ngomong kasar. Ya, begitu ada orang yang tidak menghormati Tuhan di dalam ibadah, misalkan dalam firman ya. Kita kan di dalam kebaktian gereja reform, fokusnya adalah pusatnya adalah firman Tuhan. Begitu ada yang ngantuk, aduh jengkel nih ya. Gimana kapan bangunnya nih orang ya. Nanti ketika amin kali gitu. Terus ketika ibadah harusnya bagaimana idealnya? Tidak telat, tapi banyak yang telat, gimana gelisah mungkin ya hatinya ya. Waduh bagaimana? Membenci sesuatu hal yang kurang ideal di mata Tuhan. Ya, kita mau supaya itu lebih baik, lebih benar. Kita mengerti semua kelemahan ya. Ada orang yang mungkin keterbatasan sesuatu, harus ngerjain ini dan itu sehingga dalam pelayanan tidak maksimal, tetapi kita mau agar dibimbing supaya orang itu semakin maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu namanya pengudusan. Karena apa? Sudah diselamatkan kok. Sudah mampu. Ya masalah apa lagi? Mau atau tidak mau. Orang Kristen itu ya. Kita tuh sudah mampu. Buah Roh Kudus sudah ada. Kasih, sukacita, damai, ya dan lain-lain itu ya. Semua 9 rasa dari buah Roh Kudus itu sudah ada. Bisa lakukan? Bisa. Masalahnya mau enggak? Ya, kalau orang yang belum ada Roh Kudus, mereka maupun tidak bisa. Maupun tidak bisa juga. Baik mampu maupun mau tidak bisa kok untuk mendapatkan kebenaran dari Yesus Kristus.
Oh, yang selanjutnya ciri dari patung ya kelima adalah memiliki karakter ilahi. Jadi maksudnya karakter ilahi adalah sifat-sifat Allah ya. Ada tulus hatinya, ada buah Roh Kudus tadi ya yang sudah kita renungkan. Jadi inilah kebenaran yang kita harus inginkan, rindukan. Lalu mereka akan dipuaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hati kita itu sebenarnya ada yang terus kita ingin puaskan. Ya, keinginan, kebutuhan kita, tapi seringkali kita tidak menyadari kebutuhan kita. Kita lebih ke arah keinginan kita. Kalau keinginan kita dipuaskan, saya puas. Padahal waktu sudah diberikan pun belum tentu puas. Karena apa? Kita bisa salah terhadap keinginan maupun kebutuhan kita. Nah, kepuasan yang Yesus berikan adalah kepuasan rohani, yang berarti di dalam hatinya itu akan mendapatkan ketenangan yang dari Tuhan, hatinya senang. Blaise Pascal ya menjelaskan gagasan God-shaped vacuum. Vakum itu kosong, ruang kosong, dan ada bentuk Allah. Nah, ruang kosong itu di dalam jiwa kita tuh ada ruang kosong setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Allah. Puzzle-nya itu ya. Ada puzzle Yesus Kristus di dalam setiap hati orang. Dan ketika sudah jatuh dalam dosa, puzzle itu lepas. Kita bolong. Lalu karena kita mencari kepuasan itu, kita cari dengan uang, nggak pas puzzle-nya. Dengan seks, dengan hawa nafsu, dengan jabatan, dengan kuasa, dengan apapun yang kita anggap itu cocok dengan ruang kosong tersebut, nggak cocok semua. Akhirnya kepuasan itu sementara. Ya dapat uang puas, tapi kok kurang banyak ya uangnya. Gitu. Dapat pacar senang, tapi kok pacarnya kurang ini, kurang itu, semua dikeluhkan gitu ya. Sudah dapat dikeluhkan. Maka pencarian orang itu akan berhenti ya di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu puzzle Yesus Kristus itu datang di dalam hati kita, yang menempelkan itu bukan kita, karena kita mati kok. Tapi yang menempelkan itu adalah Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus mengatakan bahwa ya manusia itu dicari oleh Tuhan. Aku datang untuk mencari yang terhilang. Yang terhilang itu manusia, bukan Tuhan. Dan Allah lah yang mencari dan menemukan manusia tersebut. Nah, inilah dasar keselamatan orang Kristen. Kita ditemukan oleh Allah, kita dicari oleh Allah, dan kita menyerahkan diri karena anugerah Allah. Ruang kosong itu diisi oleh Allah, dan itu hanya bisa diisi oleh Kristus. Berarti sebagai orang Kristen kita sudah tenang sebenarnya. Kalau pada akhirnya kita rasa kok kurang ini, kurang itu, kurang uang, kurang sesuatu, jangan-jangan kita belum menerima Kristus loh. Kalau kita sudah menerima Kristus itu adalah kasih karunia terbesar kok. Harusnya ada sukacita yang besar dari Tuhan sendiri. Sekalipun apa? Sekalipun penderitaan, sekalipun kemiskinan, sekalipun sakit kita alami, tapi ada Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di dalam menghadapi dunia yang penuh dengan peperangan, ya, negara-negara besar sudah mau ikut berperang, negara-negara besar juga adalah negara yang punya nuklir. Sekali nuklir diluncurkan sudah pasti perang. Ya, perang dunia. Sudah nggak ada nih mungkin ibadah-ibadah dengan tenang lagi. Tetapi kalau kita punya Kristus dalam hati kita, kita bisa tenang sekalipun di dalam dunia yang kacau balau, peperangan dan penderitaan terjadi. Maka kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, sebenarnya Tuhan sudah menguatkan umatnya terlebih dahulu. Yang bahaya adalah kalau ada orang-orang yang tidak punya Kristus dan mengalami setiap penderitaan itu. Sudah kosong hatinya, terus tidak dapat apa-apa. Itulah kecelakaan dari keberdosaan manusia. Agustinus mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kita bagi dirinya. Dan hati kita sebagai manusia akan terus gelisah sampai kita beristirahat dalam Tuhan, sampai kita menemukan Tuhan. Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini yang ditawarkan oleh Yesus. Berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran.
maka mereka akan dipuaskan. Seseorang yang sungguh-sungguh sudah ditolong Tuhan untuk bisa mengenal Kristus, kita tidak akan lapar dan haus lagi akan Kristus karena kita sudah menerima Dia. Tetapi kita tetap lapar dan haus akan perilaku-perilaku yang meneladani Yesus Kristus. Kita akan dipuaskan. Kalau kita bisa taat, itu anugerah Tuhan. Kalau saya bisa dipakai oleh Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Kalau saya bisa melakukan kebaikan, itu pun adalah kebaikan Tuhan. Yesus pernah memberikan air hidup juga kepada perempuan Samaria yang sedang bergumul dalam kehidupannya, keputusasaannya. Dan Yesus menawarkan air hidup di mana kamu tidak akan haus lagi. Itu adalah kunci keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam kebenaran Yesus Kristus kita memperoleh kepuasan, kelegaan, dan dapat mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kebutuhan kita untuk menghadapi masa depan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan dari persiapan matang kita tentang masa depan, tetapi dari Yesus Kristus sendiri. Kita mau menjadi pengikut Yesus, kita orang Kristen, kita adalah orang-orang yang bergantung kepada Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita memiliki semangat ya, spirit untuk hidup selaras dengan hukum-hukum Tuhan. Ini namanya adalah spirit of righteousness. Kita mau datang dengan baik, dengan benar, dengan adil ya. Tuhan kiranya menolong kita. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Ya, balik lagi ya. Paulus mengatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tapi bagaimana kalau pada akhirnya kita kok jadi pikiran buruk terus ke orang? Ya kita harus doakan. Kebenaran itu kebenaran, orang itu buruk ya buruk. Kita jangan sampai enggak lah, orang itu baik kok. Enggak, mau buruk kok. Kita harus adil terhadap penilaian yang benar juga ya. Tapi kemudian pada akhirnya respon kita apa? Apakah perbuatan kita jadi jahat sama dia? Apakah jadi salah? Enggak kan? Kalau kita tahu dia buruk, jahat, berdosa, justru respon kita harus benar, yaitu mendoakan, tetap mengasihi, menegur, bahkan mengampuni orang tersebut. Wah, menjadi orang Kristen itu bukanlah hal yang mudah. Sudah dituntut untuk hidup benar, berespon secara benar juga. Ini kalau tidak karena Kristus kita tidak bisa melakukannya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Waktu kita lakukan firman, cari kebenaran, itu akan melegakan jiwa kita. Laparlah dan hauslah akan kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lapar dan haus akan uang, ya kuasa, atau 3 ta itu ya, 3 tah itu ya. Tahta, wanita, harta, ya. Wanita ini agak ini ya, tidak adil ya. Harusnya pria juga ada di situ ya. Nanti pikirnya wanita itu lesbi lagi ya. Lapar dan haus akan wanita, saya wanita, gitu ya, disuruh lesbi gitu ya. Tapi kita mau untuk supaya lapar dan haus akan kebenaran. Ada ayat yang unik Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita tahu Matius 6 ayat 33. Sudah hafal juga ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah kurang lebih kita tahu ya, hukum-hukum Allah, pemerintahan Allah, semuanya ditambahkan kepadamu, ini semuanya mengacu kepada apa? Yesus sedang bicara soal kekhawatiran hidup, soal tempat tinggal, pakaian, makanan. Semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekarang kebenarannya ini apa? Ya, kebenarannya ini maksudnya kebenaran kerajaan Allah atau apa sih? Kebenaran apa ini? Nah, maka waktu kita lihat kata aslinya ternyata memakai apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata pakai dikaiosune. Dikaiosune berarti apa? Righteousness. Terus kemudian saya bacakan kitab terjemahan ESV ya, English Standard Version mengatakan, but seek first the kingdom of God. And apa? And its truth? And its righteousness? Bukan ya, tetapi and
His righteousness. Ya, dan kebenarannya tuh kebenaran siapa? Kebenaran Allah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, His righteousness, kebenaran Kristus. Maka all these things will be added to you. All these things itu apa? Tempat tinggal cukup, makanan, pakaian. Bukan berlebihan ya. Ini Tuhan tambahkan kepada kita. Dan juga yang paling penting adalah berkat rohani akan diberikan kepada kita juga. Akan Tuhan tambahkan terus menerus. Kita akan dipuaskan bila kita hidup di dalam kebenaran Allah dan kiranya kita boleh menjadi seseorang yang mencari kebenaran. Ya, di mana ada kebenaran itulah yang menuntun hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita memilih sesuatu, nah dasarnya adalah kebenaran. Saya yakin juga banyak yang memilih beribadah di gereja ini itu karena apa sih? Apa karena salah gitu ya? Apa karena nyaman? Apa karena dekat rumah? Apa karena kita mau coba gitu ya? Seharusnya alasan kita adalah karena di sini ada kebenaran. Ada gereja di Bandung, kakak dari pendeta Stephen Tong yang sudah almarhum ya, berapa tahun yang lalu, dia mendirikan gereja. Saudara-saudara Pak Tong tuh mendirikan gereja unik ya, di Jawa Barat, di Jawa Timur juga ada pendeta Caleb Tong, ada pendeta Joseph Tong ya. Caleb Tong, Stephen Tong di Jawa Barat, Joseph Tong di Jawa Timur, kita kejepit di tengah ya. Itu semua mendirikan gereja. Hebat sekali. Ya, terus pendeta Caleb Tong mengatakan karena ya dia orang Chinese, dia ada kebaktian Mandarin, dia katakan ini gerejanya adalah kurang R dari kita. Gereja Injili Indonesia. Tapi bahasa Mandarinnya adalah Hock Im Tong. Tempat apa? Tempat Injil. Ini adalah rumah Injil. Rumah kebenaran. Nah, di mana ada kebenaran, orang yang cinta akan kebenaran akan datang. Gak usah disuruh-suruh ya. Maka tugas kita adalah menyatakan kebenaran, menyatakan Injil. Nanti orang yang Tuhan pimpin pun akan datang ke rumah yang benar. Ya, gereja yang benar, gereja yang memberitakan Injil yang sejati. Kiranya kita boleh menjadi pencari-pencari kebenaran. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada setiap kami, kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus, maupun juga kebenaran bagaimana kami berperilaku di dalam dunia ini. Terima kasih untuk hukum-hukum Tuhan, terima kasih untuk ajaran-ajaran Tuhan. Kiranya kami boleh senantiasa mengawasi diri kami dan ajaran kami, supaya kami tidak terjebak terhadap ajaran-ajaran yang palsu atau kehidupan yang berdosa, yang penuh penipuan. Kami mau Tuhan hidup kami ini lurus di hadapan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang munafik, kami tidak mau menjadi penipu-penipu, tapi kami mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, jikalau seringkali kami tidak memikirkan kebenaran Tuhan, kami seringkali mengikuti apa yang menurut kami benar, padahal di mata Tuhan itu adalah hal yang salah. Kami mau Tuhan hidup kami ini dipimpin oleh Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Kiranya Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan